Pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semuanya baik, sehat-sehat? Puji Tuhan. Baik anak-anak, mari kita membuka kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa, hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan-Mu yang selalu menyertai bangsa Israel, terutama melalui para pemimpin bangsa Israel. Bantulah kami agar kami meneladani para pemimpin yang setia kepadamu dan menerima Engkau sebagai Allah kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antonius Armilando, Desideratna, Delviana Crescencia Metboki, Darius Kiik, Elvira Naitsoko. Baik, semuanya hadir. Anak-anak, seorang pemimpin tidak lahir dengan sendirinya. Jiwa semangat kepemimpinan dipengaruhi oleh keluarga. Orang tua kita adalah pemimpin di dalam keluarga. Nasihat dan petuah mereka pantas kita taati. Kita pun dapat berkomunikasi dengan mereka, terutama jika ada hal-hal yang kurang kita mengerti. Perjuangan, pengorbanan, dan kehidupan mereka dapat kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Kita akan selalu merasa aman dan bahagia jika kita mengalami penyertaan mereka yang sangat mengasihi kita. Baik anak-anak, siapa tokoh perempuan atau laki-laki yang kamu kagumi? Dan jika menjadi seorang pemimpin, akan menjadi pemimpin yang bagaimana? Siapa pemimpin yang ingin diteladani dalam kitab suci? Setujukah bila seorang laki-laki menggendong bayi, mencuci pakaian, atau memasak di dapur? Anak-anak yang terkasih, dari semua ini kita akan belajar tentang apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Maka hari ini kita akan belajar tentang Daud sang pemimpin. Nah anak-anak, sekarang silakan mengamati gambar. Silakan mengamati gambar yang ada. Mengapa raja memberi syarat kepada 3 putranya untuk membunuh anak ayam yang tidak berdaya? Sikap apa yang kamu kagumi dari seorang pemimpin? Tulislah sikap-sikap pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pada zaman sekarang. Bagaimana tindakannya? Nah, dalam kehidupan bangsa Israel, Allah adalah pemimpin mereka. Raja atau pemimpin bangsa adalah wakil Allah. Pemimpin atau raja yang baik merupakan lambang kehadiran dan penyertaan Allah di tengah umatnya. Janji Tuhan kepada Daud dapat kita baca dalam kitab suci 2 Samuel bab 7 ayat 8 sampai 17. Setelah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel merasa aman dan damai di bawah naungan Tuhan. Allah tetap menyertai umat Israel hingga suatu kerajaan yang besar. Ketika Raja Saul tidak setia kepada Allah, maka Allah memilih Daud sebagai raja kedua yang memimpin bangsa Israel. Tuhan menyertai di segala tempat dan telah melenyapkan segala musuh di depannya. Tuhan membuat nama Daud besar seperti orang-orang besar di bumi. Tuhan menentukan tempat bagi umatnya.
Apabila umurnya sudah genap, maka Tuhan membangkitkan keturunan Daud dan mengokohkan kerajaan Daud. Kesimpulannya, janji Allah kepada Daud. Daud sebagai raja diberi keturunan, diberkati, kerajaan Daud akan kokoh selamanya, dan Allah juga akan menyertai Daud sampai selamanya. Baik anak-anak, sekarang Ibu persilakan untuk melaporkan hasil diskusi. Nah, anak-anak, kita lihat sekarang kepemimpinan Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Dia seorang pekerja keras, sangat taktis, mampu melihat masalah dengan baik. Berbineka tunggal ika, dia menganggap semua saudara berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itulah presiden kita yang sangat memperhatikan rakyatnya. Anak-anak yang terkasih, yang baik yang diinginkan oleh Allah dari kita, bukan dari ketenaran, bukan dari kekayaan, kehebatan, tetapi Allah memberikan kesempatan kepada kita menjadi pribadi yang sangat istimewa, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik, terutama kejujuran. Nah, kejujuran adalah paling utama dalam segala hal. Kerendahan hati, tidak sombong, keikhlasan untuk menjadi orang yang baik, kebijaksanaan untuk menolong orang dengan tulus. Jangan kita nampakkan keteladanan kita karena kuasa kita atau karena keterkenalan kita. Itu harus nampak dari perbuatan. Allah memberikan kesempatan kepada kita menjadi sangat istimewa, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik. Kejujuran paling utama, kerendahan hati, keikhlasan yang baik, ikhlas menolong orang. Baik anak-anak, sekarang coba sebutkan 3 ciri kepemimpinan pada zaman sekarang. Lalu, kaderisasi seorang pemimpin yang baik bermula dari mana? Sebutkan 3 ciri pemimpin yang baik. Baik anak-anak, ada yang jawabannya betul. Mari kita beri aplaus kepada yang mengerjakannya dengan baik. Nah, sekarang ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Silakan mencari teks kitab suci tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, tetapi minggu depan akan dilanjutkan dengan materi Salomo yang bijaksana. Nah, mari kita menutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, karena cinta-Mu dan kesetiaan-Mu, Engkau selalu menyertai bangsa Israel. Sertailah kami pula dan jagalah kami sekarang, selalu, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.